wabarakatuh. Saya Ima Zalfa Zakia. Di sini saya akan mereview inovasi di Indonesia terkait penanganan dan respon COVID-19. Coronavirus adalah virus zoonosis, yakni virus yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Ini berarti pasien pertama yang terinfeksi virus corona bisa jadi tertular virus yang berasal dari hewan. Namun, jarang sekali virus corona berasal dari hewan dapat menginfeksi ke manusia, kemudian menyebar di antara manusia lainnya, layaknya MERS dan SARS. Pada awalnya, COVID-19 muncul di kota Wuhan, Tiongkok, yang diduga berasal dari pasar hewan dan berasal dari hewan liar seperti ular dan kelelawar. Menurut beberapa laporan, menyatakan bahwa sebagian besar pasien yang dirawat di rumah sakit merupakan penjual dan pembeli di pasar grosir makanan laut lokal yang juga menjual daging olahan hewan langsung santap, seperti unggas, keledai, domba, babi, unta, landak, kelelawar, serta daging manusia. Akibat munculnya virus baru ini, pasar makanan laut di Wuhan, Tiongkok telah ditutup untuk mencegah penyebaran virus. Selain itu, pemerintahan Tiongkok juga melakukan disinfeksi pemantauan, serta pencegahan secara publik seperti menutup stasiun, terminal, hingga bandara. Pada saat ini, wabah COVID-19 ini sudah menyebar di seluruh dunia, salah satunya negara Indonesia. Namun, penanganan di Indonesia ini sangatlah lambat. Menurut jubir pemerintah soal penanganan corona di Indonesia, Ahmad Yuryanto, di gedung BNPB pada hari Kamis 19 Maret 2020, dengan tingkat kematian COVID-19 di Indonesia ini menyentuh angka 8,9%. Tingkat kematian virus corona tertinggi di dunia hanya lebih kecil dari Filipina 8,41%, Italia 8,3%, dan San Marino 10%. Dengan angka kematian tersebut, Indonesia memiliki tingkat kematian akibat COVID-19 yang lebih tinggi daripada Iran, Cina, Jepang, dan Spanyol. Pemerintahan Indonesia sudah melakukan upaya penanganan wabah ini melalui Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. Republik Indonesia mulai menghimbau cara pencegahan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan masker setiap keluar rumah atau jika sedang flu. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun selama 20 detik lalu dibilas. Yang ketiga, makan makanan bergizi dan seimbang serta mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran, serta olahraga yang teratur. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya-upaya penanganan COVID-19 seperti kewajiban WFH atau work from home, namun adanya sebagian masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, yang harus bekerja di luar rumah. Hal ini tentu rawan terjadinya penyebaran virus. Menanggapi hal ini, pemerintah harus memberikan sebuah solusi. Solusi minimum yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan membagikan masker secara gratis. Namun bukan masker sekali pakai yang diberikan kepada masyarakat, melainkan adalah yang disebut sebagai cloth mask atau masker kain. Masker kain ini tidak hanya sebatas masker kain biasa. Namun masker kain ini memiliki 3 lapis. Lapis terluar dan lapis terdalam adalah kain. Lapisan tengah adalah disposable filter yang dapat diganti. Disposable filter ini terbuat dari fabrik atau kain yang biasa digunakan pada masker sekali pakai, sehingga masker ini memiliki standar yang hampir sama dengan masker sekali pakai. Pembagian masker ini pertama kali dibagikan oleh pemerintah Korea Selatan yang dikenal gesit dalam pencegahan wabah COVID-19 kepada masyarakatnya tanggal 2 April kemarin. Pemerintah Indonesia sebaiknya mengikuti langkah ini sebagai langkah aspiratif penyebaran COVID-19. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.